Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Ini adalah video ketiga atau video terakhir dari seri aplikasi pembuatan laporan bendara SPP sederhana. Pada video yang pertama kita membahas tentang pembuatan Google Form, sedangkan pada video kedua kita membahas tentang pengolahan data pada Google Sheet, di mana hasil responnya dari jawaban Google Form tadi, nama siswa masih terpencar-pencar ya. Kemudian di sini dijadikan satu kolom yang terpencar-pencar tadi kita kumpulkan, dan hasilnya adalah berupa laporan semacam ini. Sedikit perubahan yang saya lakukan untuk sheet hasil pada file Google Sheet SPP ya, yaitu yang pada bagian sini, dimana tadi sebelumnya adalah dia menampilkan data yang kosong. Hanya saja nanti akan ada masalah pada saat di Google Data Studio, data kosong akan ditampilkan dengan tulisan 0. Dan saya tidak ingin hal itu terjadi. Maka cara paling simpel adalah ini kita buat saja menjadi 0. 0 begitu ya, makanya kemudian pada rumus di bulan Juli kita jadikan 0, kemudian enter saja. Ya, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau sudah begitu, sekarang ini kita tarik ke kanan. Posisi masih di bulan Juli. Kemudian kursor berubah menjadi tanda plus, kita klik ke kanan sampai dengan bulan Juni. Dan lepaskan. Jadi 0 ini maknanya adalah siswa yang belum membayar. Nah, sekarang kita akan membuat visualisasi datanya menggunakan Google Data Studio. Di sini kita buka dulu alamatnya, yaitu datastudio.google.com ya. Oke. Setelah tampilan Data Studio terbuka, kita akan memilih laporan kosong. Bila Anda baru pertama kali menggunakannya, nanti akan ada setting, misalnya pemilihan akun dan lain sebagainya. Namun karena saya sudah pernah membuat laporan menggunakan Google Data Studio, maka langsung akan muncul permintaan untuk memilih data mana, database-nya apa yang akan dipergunakan di dalam laporan ini. Baik, nah di sini adalah tambahkan data ke laporan. Ini yang saya pilih adalah Google Spreadsheet. Kita klik saja. Kemudian dia akan muncul di sini adalah Google Spreadsheet yang database yang akan kita pakai dengan format Google Spreadsheet-nya. Saya pilih SPP. Kemudian perhatikan di sini ada 3 buah sheet yang dipakai ya. Saya memakai sheet hasil yang saya pakai. Kemudian ini biarkan apa adanya, lalu klik tambahkan yang ada di sini. Pada notifikasi ini langsung saja klik tambahkan ke laporan. Secara otomatis hasilnya nanti, hasil dari tabel itu akan dimunculkan ke sini, walaupun yang di sini masih muncul kelas dan record count, nanti akan kita tambahkan. Pertama saya buat dulu ini judul filenya menjadi SPP 2021-2022. Baik, kemudian saya akan mengolah bagian datanya ini. Bagian data tabelnya ini saya perluas dulu, kira-kira segini. Nanti kita bisa sesuaikan lagi. Lalu saya akan menambahkan dimensi. Ya ini ya, ini jadi di sisi sebelah kanannya ini ada data ini SPP adalah nama sumber datanya. Kemudian dimensi ini artinya kolom-kolom apa yang akan dimunculkan. Di sini kelas saya tetap menggunakan, kemudian saya akan menambahkan dimensi yang lain atau kolom yang lain, yaitu nama lengkap dan bulan-bulan. Menambahkannya bisa semacam ini. Cara pertama ya, kita klik nama lengkap, kolom yang tersedia di kanan, kalau kita letakkan di sini. Oke, tunggu dulu sampai dia proses. Oke, sudah muncul tuh kelas nama lengkap. Atau menggunakan cara kedua, yaitu kita klik tambahkan dimensi, lalu kemudian kita menambahkan bulan yang mau dipakai, misal bulan Juni. Oke, gitu juga prosesnya sampai selesai. Dan cara ketiga, kalau kolomnya terlalu banyak, kita rada sukar main scroll atas bawah, ya langsung saja ketikkan saja Juli. Oke, misalnya begitu, kemudian kita pilih. Nah, ini ada sedikit kekeliruan nih. Juni harusnya di bagian terakhir kan, pada semester tahun ajaran 2021-2022, mulainya dari Juli, dan Juni di akhir tahun 2022. Maka ini saya nggak kepake, saya hilangkan terlebih dahulu. Saya silang dulu. Oke, baik, untuk mempercepat waktu, di sini saya pause dulu videonya dan akan saya tambahkan dulu seluruh dimensinya atau seluruh kolomnya. Baik, di sini saya sudah menambahkan seluruh dimensinya dan sudah muncul di sini seluruh nama bulannya berurutan dari Juli sampai dengan ke bulan Juni.
yang berikutnya adalah ini untuk kolom record count. Ini saya tidak menggunakannya, maka bisa kita buang saja record count di sini, metriknya ya tidak saya pakai. Sedangkan untuk pengurutannya di sini saya menggunakan yang pertama adalah pengurutan dari nama kelas. Di sini ada menurun dan menaik. Menurun artinya dia akan diurutkan dulu dari yang kelas tertinggi, jadi kelas 6. Nah, karena saya maunya dari kelas 1, maka dipilihnya yang menaik 1. Kemudian pengurutan sekunder adalah kita setelah mengurutkan berdasarkan kelas, selanjutnya diurutkan berdasarkan apa. Yang saya inginkan adalah setelah diurutkan kelasnya, kemudian diurutkan berdasarkan nama. Nah, ini karena dia masih sempit ya, kita perbesar dulu dengan cara double klik saja di salah satu batas kolom. Ya, nah di situ dia sudah muncul sesuai ukuran kolomnya ya. Lalu berikutnya di sini pengurutan sekunder, saya tambahkan urutan menggunakan nama lengkapnya. Oke, saya scroll ke bawah. Nah, ini nama lengkap saya kepilih. Kemudian posisinya menurun, berarti dia dari mulai Z. Di sini Anda bisa lihat Raden Intan Z. Nah, ini saya pilihnya menaik juga supaya mulai dari siswa dengan huruf abjad pertama A. Oke, dan ini adalah hasil akhirnya. Ya, gitu. Kemudian di sini bisa kita sesuaikan pemunculan, mohon maaf, klik lagi datanya, lalu kita bisa menyeting berapa jumlah data yang akan dimunculkan dalam satu baris. Penyetingannya di bawah sini. Oke, baris per halaman mau berapa? Nah, di sini saya setting saja baris per halaman isinya 20 baris saja. Oke, nah ini 20 ya, sudah. Kemudian ini saya sesuaikan dulu, saya geser ke bawah. Oke, kira-kira segitu. Kemudian di bagian atas ini saya akan menambahkan beberapa elemen. Kemudian saya akan menambahkan elemen judul di bagian atasnya. Yang saya tambahkan adalah teks, maka saya pilih ini, teks. Kemudian saya letakkan saja di sini. Saya blok kira-kira nanti teksnya ukurannya segini. Oke, berikutnya tinggal kita ketikkan saja isi teksnya. Oke, kemudian ini kita setting berikutnya adalah untuk setting ukuran font dan lain sebagainya. Kita arahkan di sisi sebelah kanan ini di properti teksnya. Font yang kita pilih misalnya dia di ukuran 28. Oke, kemudian bold dan rata tengah. Ini hasilnya. Ya. Nah, berikutnya yang akan saya tambahkan elemen berikutnya di sini adalah elemen untuk filter, untuk pencarian. Jadi saya nanti akan memfilter tampilan datanya berdasarkan kelas ataupun kita mencari nama tertentu, nama lengkap, serta nanti di sisi sebelah kanan saya tambahkan jumlah nominal yang diterimanya. Oke ya. Pertama saya tambahkan dulu di sini adalah sebuah kontrol shape bentuk ya, shape bentuk kotak. Saya tambahkan dulu kira-kira ukurannya segini. Oke, kemudian ini saya beri warna. Oke, latar belakang ini saya beri warna misalnya warna hijau, warna biru muda. Nah, semacam itu. Kalau terlalu tua warnanya ya silahkan diedit saja, pilih yang lebih muda. Oke, saya perkecil dulu tampilan layar saya. Nah, Anda bisa memilih salah satu dari palet warna yang ada di sini. Kalau sudah, berikutnya saya tambahkan sebuah filter atau sebuah teks dulu deh. Saya tambahkan teks dulu di sini untuk menerangkan bahwasanya kotak ini adalah kotak filter. Filter tampilan data. Oke, saya pilih bold lagi di sini. Untuk ukurannya biarkan 14. Lalu saya tambahkan di bagian bawahnya adalah kontrol lanjutan. Di sini saya akan mencari kelasnya, maka saya pilih di sini adalah filter lanjutan ya, advance filter. Saya pilih di sini, kemudian saya letakkan di sisi sini sebelah kiri. Oke, macam itu. Ini kita sesuaikan saja ukurannya. Berikutnya ini kita setting. Kita settingnya dengan mencari, kita klik dulu ya bagian filternya, kemudian di sini pada bagian gaya.
Oke, atau style. Di sini saya pilih menjadi drop down. Nah, menjadi drop down, Anda lihat hasilnya sekarang sudah dari semula yang kalau ukuran tetap dia adalah semacam ini. Kalau sekarang drop down, dia modelnya begini. Oke ya. Nah, coba sekarang kita cek dulu. Saya lihat. Ini adalah hasil lihatannya. Kemudian kita bisa memilih kelasnya. Sini kelas sama dengan, nah ini kan masih modelnya gini. Ini pencarian yang advance. Nah, saya inginnya langsung munculkan saja daftar nama kelasnya tanpa perlu kita ngetik-ngetik di sini. Maka saya edit kembali. Kemudian pada elemen ini filter pencarian, elemen filter pencarian ini saya rubah kembali pada bagian gayanya. Oke, ini ya, pada bagian gaya saya rubah untuk supaya tidak muncul semacam itu. Pertama, diklik aja dulu bagian sini nih. Sekarang kita pilih adalah menu drop down-nya, karena kita milih modelnya drop down. Setelah menu drop down terbuka, aktifkan kotak penelusuran ini, kita hilangkan. Ya, nah coba sekarang kita cek ke bawahnya lagi. Oke, sudah. Kalau akan kembali ke gaya, ya di sini. Ini gaya filter lanjutan tadi. Gaya, kemudian akan memilih warna dan lain sebagainya. Silahkan Anda setting, misalnya warna latar belakangnya kosong putih saja, sehingga tampilannya gini nih, putih. Ya, kemudian tadi sudah, drop down ini ukuran tetap drop down. Lalu menu drop downnya saya cek ulang. Oke, sudah hilang. Aktifkan kotak penelusurannya. Sekarang saya lihat kembali. Sekarang saya akan memilih salah satu kelas. Misal kelasnya saya akan munculkan adalah kelas, oh ini masih urutannya atas ke bawah ya, atas ke bawah, nggak apa-apa deh. Untuk contoh dulu, sini misalnya saya ingin memilih hanya Muhammad Hatta. Nah, centang seluruhnya ini adalah centang kalau kita memilih seluruh kelas. Kalau kita hilangkan, maka tidak ada kelas yang terpilih. Kalau kita ingin menampilkan salah satu, maka dekatkan saja kursornya ke sini, lalu pilihannya, atau Anda centang saja di sini. Nah, terserah mana yang lebih mudah. Data akan berubah. Di sini menampilkan hanya urutan data siswa dari kelas 6 Sudirman. Ada 27 data, karena kita tadi settingnya hanya 20, maka menampilkan hanya 20 data. Untuk yang kedua, kita bisa lihat di tanda panah kanan, ini adalah halaman 2-nya. Nah, sini sudah terlihat kelas, nama siswa, pembayaran dilakukan bulan apa di situ ya. Yang sini berarti belum bayar dan seterusnya. Baik, kita edit kembali dan sekarang saya akan menambahkan, saya masih akan mengedit dari kelas ini tadi. Dari kelas, menu drop down-nya tadi saya belum cocok. Oke, record count ini saya tidak pakai, hapus saja record count-nya. Kemudian urutannya ini dirubah menjadi menaik. Oke, nah ini aturan, ini kalau kita nanti lihat datanya sudah munculnya adalah dimulai dari kelas 1 membonjol. Oke, nah ternyata masih ada data kelas yang 0 nih di sini. Ini kelas-kelas yang di bagian bawah nih. Bagaimana cara menghilangkannya? Cara menghilangkannya semacam ini. Kita edit kembali. Kemudian pilih tabelnya ini. Lalu pada bagian data di sisi kanan ini kita akan menambahkan filter. Nah, ini bagian paling bawah ada filter. Kemudian muncul kotak pengisian filternya. Di sini saya pilih pada bagian sertakan. Ini saya pilih kecualikan. Lalu kolom apa yang akan saya kecualikan adalah pada kolom kelas, di mana hasilnya adalah dia isinya adalah 0, adalah nihil. Baik, jadi yang nihil atau 0 ini tidak saya munculkan. Lalu kalau sudah, silahkan pilih simpan. Oke, kita bisa lihat di sini sudah hilang untuk kolom 0-nya. Oke, sekarang kita akan menambahkan filter yang kedua, yaitu filter pencarian berdasarkan nama. Masih menambahkan menu tambahkan kontrol. Yang saya pergunakan adalah di sini menu drop down saja, menu drop down. Lalu saya letakkan di sini ya.
di sini pencarian nama lengkap telah muncul, maka berikutnya yang saya mau adalah di sini record count saya tidak pakai. Oke, kemudian dia nanti pada bagian gayanya ini saya pilih untuk barisnya, saya pilih untuk warnanya adalah warna putih saja, latar belakangnya. Oke, kemudian coba kita cek hasilnya. Oke, nama lengkap misalnya saya akan mencari nama salah satu siswa. Saya hanya akan menampilkan misalnya Gibran ini. Klik nama lengkap, kemudian kita ketik di sini adalah Gibran. Kurang B. Gibran. Nah, dia sudah muncul M Gibran, tinggal kita pilih yang mana yang mengandung nama Gibran. Oke, di sini sudah selesai untuk pemilihan filtering berdasarkan nama. Yang berikutnya yang akan saya tambahkan ketiga adalah untuk kolom total uang yang diterima. Di sini saya menambahkannya adalah tambahkan diagram, lalu pilih yang berupa kartu skor. Di sini kartu skor. Misalnya saya pilih yang ini ya, total. Kemudian saya letakkan saja di sini. Oke, setelah di sini muncul diagram, dia baru menampilkan record count. Nah, ini kita ganti record count. Di sini kita klik, kemudian kita akan membuat kolom baru. Kita klik saja buat kolom, kemudian nama yang kita pergunakan misalnya di sini adalah total. Oke, misal nama yang dipergunakan adalah total. Kemudian formulanya yang akan dipakai adalah menggunakan rumus sum. Sum buka kurung bulannya atau nama kolomnya yaitu Juli. Oke, Juli gitu ya. Dia otomatis akan mengecek. Nah, di sini ternyata benar sudah. Berikutnya kita lanjutkan. Sum lagi. Oke, sum buka kurung AGS. Kita sudah menjumlahkan seluruh kolomnya, Juli, Agustus dan seterusnya. Nah, pastikan tanda centang ini aktif. Jadi jumlahkan sum dari Juli, total dari bulan Juli, total Agustus, total September, seterusnya sampai total bulan Juni. Oke, bila sudah, jenisnya boleh Anda ganti dari angka ini menjadi mata uang. Ya, mata uang boleh. Kemudian kiri, di sisi kirinya lihat di sini ada Indonesian rupiah. Oke, dipilih saja lalu kita terapkan. Oke, kalau sudah klik aja sembarang tempat itu ya. Nah, total yang diterima begitu tuh, maka yang kita sesuaikan saja, totalnya segini, 42 juta. Baik, berikutnya adalah kita tinggal mengatur saja, menyesuaikan di sini ya, rata situ, rata atas, rata bawah, kelebihan ya, terdata tampilan nama lengkap. Baik, nah kira-kira hasil akhirnya akan semacam ini, sehingga apabila kita akan melakukan pencarian melihat hasil pembayarannya gitu ya, oh ini kurang A, nggak apa-apa, kita bisa memfilter melalui kelas. Misalnya saya hanya ingin memilih kelas, oh ini nolnya masih muncul. Pada filter tampilan data kita cek kembali kenapa nolnya masih muncul. Berarti perlu kita tambahkan juga sebuah filter di sini. Kita terapkan kelas filter yang tadi sudah kita buat sebelumnya. Oke, sekarang kita lihat kembali apakah pada kelas nolnya masih muncul. Ya, sudah tidak muncul. Di sini saya hanya akan melihat, jadi ini cara kerjanya gini ya, saya hanya akan melihat data pembayaran untuk kelas tertentu. Misal saya pilih untuk kelas Cut Nyak Din, saya pilih di sini, dekatkan kursor pada bagian sini, lalu hanya. Oke, maka dia akan bekerja di sini, otomatis bekerja dan menampilkan seluruh data tampilan dari kelas Cut Nyak Din. Ada 20 siswa, pas. Siapa saja yang sudah membayar bulan Juli, Agustus, siapa yang belum, gitu di sini akan muncul hasilnya.
Kemudian apabila akan mengembalikan seluruhnya, maka bisa saja kita pilih langsung ke sini, pilih kelas. Ya, sehingga seluruh kelas tercentang. Demikian juga kalau kita ingin memilih kelas yang lain, kita bisa menghilangkan centangnya, pilih salah satu kelas, atau dekatkan saja kursor di sisi sebelah kanannya ini, kemudian pilih only atau hanya. Gitu ya. Lalu kalau untuk mencari nama lengkap, langkahnya adalah klik saja di sini, kemudian cari namanya. Oh ya, ini nama lengkap masih berupa urutannya menurun ya. Nanti Anda bisa rubah saja menaik. Sehingga dari A, misal saya di sini cari adalah namanya Afifa misalnya. Nah, ini ada. Kemudian coba saya tampilkan hanya Afifa Nahda Rafanda misalnya. Nah, ini sudah muncul. Dia baru melakukan pembayaran di bulan Juli. Begitu ya. Baik, apabila ini bermanfaat silahkan Anda bagikan ke orang lain. Silahkan klik like, komen, ataupun subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.